Apa itu stunting? Ada gajah bertemu tim. Gajah lalu ditangkap polisi. Mari cegah gejala stunting dengan makan nutrisi bergizi. What's up? Every good girl needs a little thug. Every black boy needs a little love. If he put it down, I'ma pick it up, up, up. Hit him up. In the truck, got it tucked. He get it up. Pocket stuck all night. I like you ain't gotta say it when you know it's on side. She got everything you want in a nice body ass fat. Guna mewujudkan Indonesia maju tahun 2045, maka ada baiknya setiap permasalahan yang dihadapi bangsa ini harus dihadapi bersama-sama. Salah satu permasalahan yang masih dihadapi bangsa Indonesia hingga saat ini adalah permasalahan stunting. Kementerian Kesehatan mengumumkan hasil survei status gizi Indonesia, di mana angka prevalensi stunting turun dari angka 24,4% di tahun 2021 turun menjadi 21,6% di tahun 2022. Dengan semakin berkembangnya teknologi, informasi yang semakin terbuka, dan pemahaman masyarakat akan pentingnya kesehatan yang terus-menerus disosialisasikan, apakah akan ada kemungkinan di tahun-tahun kedepannya angka stunting akan terus menurun atau malah naik? Berikut kelompok kami akan memberikan penyuluhan mengenai apa itu stunting, bagaimana dampaknya, dan bagaimana pencegahannya. Simak dengan baik. Nah, sebelum rekan-rekan saya menjelaskan lebih jauh mengenai stunting, yang perlu kita ketahui apa sih sebenarnya itu stunting? Stunting merupakan kondisi gagal pertumbuhan pada anak, pertumbuhan tubuh dan otak, akibat kekurangan gizi dalam waktu yang lama, sehingga anak lebih pendek dari anak normal seusianya dan memiliki keterlambatan dalam berpikir. Kekurangan gizi dalam waktu lama itu terjadi sejak janin dalam kandungan sampai awal kehidupan anak 1000 hari pertama kelahiran. Nah, stunting adalah kondisi ketika balita memiliki tinggi badan di bawah rata-rata. Hal ini diakibatkan asupan gizi yang diberikan dalam waktu yang panjang tidak sesuai dengan kebutuhan. Tahukah kamu, berdasarkan hasil survei status gizi Indonesia atau SSGI, Kementerian Kesehatan, mayoritas kasus stunting di Indonesia ditemukan pada anak rentan usia 24-35 bulan. SSGI mencatat, mayoritas kasus stunting di Indonesia ditemukan pada anak rentan usia 24-35 bulan dengan persentase 26,2%. Kemudian, status stunting di Indonesia dikelompokkan dari pertama usia lahir mencapai 18,5%, usia 0,5 bulan 11,7%, dan 12-23 bulan mencapai 22,4%. Nah, Presiden Jokowi meminta pemerintah daerah untuk terus memberikan intervensi pada masa kritis balita demi mendukung target penurunan stunting nasional menjadi 14% pada tahun 2024 yang akan datang. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi seorang anak mengalami stunting. Salah satunya ialah parenting atau pola asuh dari kedua orang tua mereka. Pola asuh dari kedua orang tua mereka itu sangatlah penting untuk tumbuh kembang sang anak. Apakah anak mereka tersebut akan tumbuh dengan sehat atau malah mengalami stunting. Namun bukan hanya itu faktor-faktor yang dapat mempengaruhi anak mengalami stunting. Namun ada faktor-faktor lainnya seperti pendidikan, kesehatan, dan juga perekonomian. Faktor yang pertama adalah faktor pendidikan. Pengetahuan yang kita peroleh dari pendidikan mempengaruhi bagaimana kita bertindak dan menyikapi suatu hal. Dalam hal ini, pengetahuan ibu terkait dengan gizi apa saja yang dibutuhkan bayi mempengaruhi kesehatan ibu dan angka kejadian stunting di Indonesia. Salah satunya kita ketahui bahwasanya terdapat
mitos atau pandangan yang mengatakan bahwasanya air taji dapat menggantikan kandungan yang terdapat dalam ASI untuk memenuhkan gizi pada bayi. Padahal nyatanya, kandungan yang terdapat dalam ASI tidak bisa digantikan dengan apapun. Yang kedua adalah kesehatan. Jadi, apabila bayi atau balita mengalami sakit, maka nafsu makan dari anak tersebut akan menurun. Hal ini berdampak pada selera makan atau nafsu makan dari anak tersebut yang juga ikut menurun. Apabila nafsu makan dari anak tersebut menurun, maka asupan makanan yang masuk ke dalam tubuhnya akan menurun juga. Hal ini dapat menyebabkan pemenuhan gizi terhadap balita juga terganggu. Faktor yang terakhir adalah ekonomi. Kenapa sih ekonomi dikaitkan dengan kejadian angka stunting? Hal ini disebabkan karena kemampuan dari seseorang dalam memenuhi kebutuhan pangan rumah tangganya berkaitan erat dengan keadaan ekonomi dari keluarganya. Anak yang mengalami stunting tentu saja memiliki ciri-ciri baik yang dapat dilihat oleh mata maupun yang tidak dapat dilihat oleh mata. Berikut ini saya akan menjelaskan beberapa ciri-ciri anak-anak yang mengalami stunting. Yang pertama, tubuhnya pendek. Anak yang mengalami stunting cenderung memiliki tubuh lebih pendek dibanding anak seusianya. Yang kedua, simpanan otot dan lemak yang rendah yang menyebabkan tubuhnya mudah terserang penyakit. Yang ketiga, pertumbuhan motorik yang lambat. Yang keempat, pertumbuhan kognitif yang lambat. Yang kelima, sistem kekebalan tubuh yang rendah membuat tubuh penderita stunting mudah terserang penyakit dan infeksi. Yang keenam, kurang berenergi, yaitu anak yang mengalami stunting tidak seaktif anak-anak seusianya. Yang ketujuh, kurang nafsu makan. Yang kedelapan, rewel dan mudah marah. 9, terlambat bisa bicara. Dan yang terakhir, yaitu risiko gangguan tumbuh kembang yang meningkat. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas mengenai dampak dari stunting. Yang pertama, biasanya itu belajar yang sulit. Kesulitan belajar ini diakibatkan oleh penyakit stunting ini sehingga seorang anak biasanya sulit berkonsentrasi dalam belajar. Yang kedua yaitu mengenai imunitas yang rendah. Imunitas rendah ini terjadi karena kurangnya asupan gizi sehingga anak kekebalan tubuhnya tidak sama dengan orang seperti biasanya. Sehingga kekebalan tubuh pun dapat terganggu dan mengakibatkan imunitas seorang anak tersebut terganggu. Cara mencegah stunting. Yang pertama, mengoptimalkan pemberian makanan bergizi kepada ibu selama kehamilan. Kemudian, berikan ASI eksklusif kepada anak sampai anak berumur 6 bulan. Setelah umur 6 bulan, kenalkan si anak dengan makanan pengganti ASI yang bergizi dan sehat. Kemudian, selain itu, harus rutin mengonsumsi susu sehat yang berkualitas dan khusus diformulasikan untuk anak. Selanjutnya, berikan anak makanan yang bergizi seperti sayur, buah, protein hewani, dan karbohidrat. Selain itu, jauhkan makanan dan minuman yang mengandung kandungan gula yang berlebih. Jaga juga kebersihan lingkungan dan sanitasi, serta ajak anak untuk rutin beraktivitas fisik dan berolahraga. Dan yang terpenting adalah rutin untuk memeriksakan kesehatan anak ke puskesmas maupun dokter, serta ikuti program imunisasi sesuai jadwal. Tahukah kamu, jumlah penderita stunting di Indonesia menurut hasil SDGs 2018 terus menurun. Ibu-ibu wajib memenuhi kebutuhan gizi sejak hamil. Tindakan yang relatif ampuh dilakukan untuk mencegah stunting pada anak adalah selalu memenuhi gizi sejak masa kehamilan. Lembaga Kesehatan Millennium Challenge Akun Indonesia masyarakat agar ibu yang sedang mengandung selalu mengonsumsi makanan sehat dan bergizi maupun suplemen atas anjuran dokter. Selain itu, perempuan yang sedang menjalani proses kehamilan juga sebaiknya rutin memeriksakan kesehatannya ke dokter atau bidan. Terima kasih. Pemerintah Indonesia sendiri telah banyak mengeluarkan kebijakan-kebijakan terkait penanggulangan ataupun intervensi terhadap stunting. Nah, selain ke pemerintah Indonesia, ada juga kementerian serta lembaga-lembaga yang ikut turut andil, seperti Kementerian Kesehatan. Kementerian Kesehatan mengeluarkan sebuah program yang membawahi puskesmas atau pusat kesehatan masyarakat, serta posyandu atau posko pelayanan terpadu untuk membuat gerakan, yakni gerakan 1000 hari pertama kehidupan.
Pencegahan stunting menjadi tanggung jawab kita bersama dan membutuhkan kerjasama dari berbagai pihak. Adanya hambatan yang terjadi dalam pencegahan stunting yaitu diantaranya keterlambatan informasi yang sampai ke daerah, terputusnya informasi, dan demografis daerah yang berbeda. Edukasi gizi merupakan suatu metode serta upaya untuk meningkatkan pengetahuan gizi dan perilaku makan sehingga terciptanya status gizi yang optimal. Isi piringku merupakan panduan konsumsi makanan yang sehari-hari diluncurkan pemerintah. Dalam kampanye Isi Piringku, Kementerian Kesehatan mensosialisasikan 4 pilar gizi seimbang, yaitu mengonsumsi makanan yang beraneka ragam, pentingnya pola hidup aktif dan berolahraga, menerapkan pola hidup yang bersih dan sehat, dan menjaga berat badan ideal. Perkembangan yang sehat adalah hak dasar bagi setiap anak, baik secara fisik maupun mental. 9 juta balita di Indonesia mengalami stunting. Di Asia Tenggara, Indonesia merupakan salah satu negara dengan prevalensi tertinggi bersama dengan Laos, Kamboja, dan Timor Leste. Kalau kita tidak berbuat apa-apa, maka anak-anak Indonesia akan menjadi generasi yang hilang. 1000 hari pertama sangat penting bagi pertumbuhan bayi. Apabila bayi tidak mendapatkan pertumbuhan yang baik, dapat merusak perkembangan fisik dan kognitif. Lebih rentan terhadap penyakit, banyak mendapatkan rintangan di sekolah, obesitas, dan menderita penyakit-penyakit diabetes dan generatif lainnya. Stunting dapat dicegah dengan mendapatkan nutrisi yang baik dimulai ketika pada saat kehamilan harus mengkonsumsi makanan yang sehat dan seimbang. Berikan bayi ASI eksklusif selama 6 bulan pertama dan berikan hingga bayi berusia 2 tahun. Lingkungan yang bersih dan merevitalisasi pos anak bersama ibu juga dapat mencegah stunting. Ada gajah perutnya bunting, gajah ngamuk ditangkap polisi. Mari cegah gejala stunting dengan makan nutrisi bergizi. Terima kasih. Pendek. Diam aja tadi. Dah, selesai.